إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di majelis kali ini. Secara tematik insyaallah kita akan membahas tentang fikih puasa sebagaimana yang diamanahkan sebagai bentuk tarhib, yaitu penyambutan menuju bulan Ramadan dan persiapan dengan bekal ilmu agar kita lebih baik lagi dalam menghadapi dan beramal di bulan Ramadan. Apalagi keluarga muslim itu membutuhkan bekal ilmu agar bisa mendidik dirinya, mendidik pasangannya dan juga keturunannya untuk menunaikan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam ini, yaitu siyam Ramadan, puasa di bulan Ramadan. As-siyam yaitu puasa. Kalau kita lihat dari segi bahasanya, siyam dalam bahasa Arab atau saum. Adapun puasa itu aslinya bahasa Sanskerta dari upawasa, yang diindonesiakan menjadi puasa. As-siyam atau as-saum secara makna bahasa artinya adalah al-imsak. Puasa adalah imsak. Imsak ini bahasa Indonesianya adalah menahan. Puasa secara bahasa artinya menahan. Nah, secara istilah syar'i maka puasa itu adalah al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajri tsani ila ghurubis syamsi. Atau puasa itu adalah at-ta'abbud lillahi bil imsaki 'anil mufattirati min tulu'il fajri tsani ila ghurubis syams. Jadi puasa itu secara syar'i adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari pembatal-pembatalnya, dimulai dari munculnya fajar kedua yaitu waktu subuh sampai ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Nah, di sini kita lihat dari definisi ini kita bisa memahami secara global tentang apa saja yang perlu kita fahami tentang puasa. Pertama, at-ta'abbud lillah, yaitu beribadah kepada Allah. Jadi tadi definisinya adalah at-ta'abbud lillahi bil imsaki 'anil mufattirati min tulu'il fajri tsani ila ghurubis syams. Jadi puasa itu adalah beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari pembatal-pembatalnya, mulai dari terbit fajar kedua itu waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Jadi ada beberapa tema dalam definisi ini. Pertama, at-ta'abbud lillah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan puasa adalah ibadah. Baik puasa wajib atau puasa sunnah atau puasa mutlak, maka itu ibadah. Dan ketika itu adalah ibadah, maka wajib untuk ditujukan kepada Allah. Maka kita at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah Ta'ala dengan memurnikan untuk Allah ibadah dan condong kepada kebenaran. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya. Jadi wajib untuk niatkan. Dan sesungguhnya setiap orang diganjari sesuai dengan niatan dia. Kemudian khusus tentang masa puasa, Nabi SAW juga mengatakan, "Man lam yubayyit as-siyama minal lail fala siyamalah."
Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sejak malam hari, maka tidak sah puasanya, tidak ada puasa buat dia. Maka di bulan Ramadan wajib di malamnya untuk meniatkan puasa untuk besok harinya, untuk pagi harinya. Jadi ta'abbud lillah harus ikhlas. Di puasa Ramadan harus ikhlas dan juga puasa lainnya harus ikhlas. Juga amalan-amalan yang dilakukan ketika puasa ya harus ikhlas. Namanya ibadah semuanya harus ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian at-ta'abbud lillah itu yang pertama. Bil imsaki 'anil mufattirat. Dengan cara apa? Dengan cara al-imsak, yaitu menahan diri dari al-mufattirat, dari pembatal-pembatalnya. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Dan al-imsak ini hakikatnya ya puasa itu sendiri. Karena imsak maknanya menahan diri dari makan, minum dan semisalnya. Inilah imsak. Lawannya imsak iftar. Lawannya imsak iftar. Nah, kita tahu adanya jadwal imsak. Jadwal imsak biasa 10 atau 15 menit sebelum azan subuh. Dan itu sebenarnya tidak ada dalam agama kita pelarangan untuk makan minum di waktu yang kita sebut dengan waktu imsak. Yang biasa di masjid-masjid kemudian ada teriakan atau ada suara imsak gitu, atau di radio-radio, atau kita diingatkan orang tua kita udah imsak, nggak boleh makan. Maka ini bukan hal yang benar. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan tentang azannya Bilal bin Rabah dan azannya Abdullah bin Maktum. Jadi subuh itu di zaman Nabi dan boleh juga sekarang sunnah ada 2 kali azan. Ya, 2 kali azan di zaman Nabi. Yang azan pertama sebelum masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh. Mungkin 10 atau 15 menit atau boleh selama apa, yang penting sebelum masuk waktu subuh. Itu azannya dulu Bilal bin Rabah yang azan. Kemudian yang kedua di waktu subuhnya itu, seperti azan-azan kita ini yang diazankan oleh Abdullah bin Maktum. Nah, Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya azan itu the subuh ada 2. Yang azan pertama mengharamkan salat dan menghalalkan makan. Azan kedua mengharamkan makan dan menghalalkan salat. Artinya azan pertama mengharamkan salat subuh karena belum masuk waktunya. Dan ini beberapa jenak, mungkin 10 atau 15 menit biasanya sebelum masuk waktu subuh. Kata Nabi, itu diperbolehkan makan ketika itu, tidak masalah makan. Dan kemudian jangan salat subuh karena belum masuk waktunya. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwasanya menit-menit sebelum azan subuh itu masih boleh makan. Kalau memang mau mempersiapkan, tafadhol, silakan mempersiapkan buat sholat subuh. Ya, kalau alasannya kita mau persiapan nih, supaya bisa sholat subuh nanti berjamaah di masjid. Tapi kenyataannya sebenarnya bukan karena itu rata-rata. Melainkan itu sudah menjadi seolah syariat baru yang populer di tradisi kita. Dan hal tersebut juga pernah dilansir, disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Bahwasanya terjadi suatu kebid'ahan atau suatu hal yang diada-adakan atau baru dalam agama ini. Itu sejak tahun-tahunnya Ibnu Hajar itu, yaitu beberapa waktu sebelum azan subuh, maka ada orang-orang yang kemudian menetapkan sudah tidak lagi makan. Maka hal-hal seperti ini sebenarnya tidak ada dalam syariat Rasulullah SAW, nggak ada. Ya, walaupun ini sesuatu yang tradisional dan masif di Indonesia, dikenal semuanya dan juga di tanah Arab, tetapi Ibnu Hajar sendiri mengingkari hal seperti ini dan beliau wafat tahun 852 Hijriah. Sekarang 1446 Hijriah. Maka kisaran sekitar 600 atau 590 tahun yang lalu Ibnu Hajar sudah mengingkari hal seperti itu. Nah, maka kalau misalnya kita katakan ke anak-anak kita 15 menit sebelum atau 10 menit sebelum azan subuh, baik di radio, baik di TV ada imsak atau di toa masjid imsak, maka
Anak-anak kita yang makan, terusin makan. Enggak usah, udah imsak. Kita seringkali ditakut-takutin, bentar lagi imsak loh, bentar lagi. Seolah-olah imsak itu adalah waktu yang memang kita enggak boleh lagi makan minum. Ini salah. Justru Nabi SAW mengatakan di azannya Bilal ketika itu, di waktu imsak versi kita, itu dihalalkan makan. Lesok makan. Ketika Rasulullah SAW bolehkan, maka kenapa kok kita memang tidak bolehkan? Kalau alasannya harus ada jeda persiapan untuk sholat subuh. Kenyataannya enggak semuanya sholat subuh di masjid. Ya kan? Kalau emang itu alasannya. Kenyataannya enggak semuanya sholat subuh di masjid. Toh habis makan, imsak, tidur. Dengan alasan tidur dulu lah, ntar sholat subuh gampang nanti. Nanti emang sholat subuh sih. Tapi enggak ke masjid juga. Nah, jadi di sini perlu banget ya, kita mungkin punya kebiasaan itu. Mungkin orang-orang tua kita karena belum paham atau mengikuti keumuman tradisional, maka hal seperti ini harus diperbaharui lagi mindsetnya. Ya, kalau misalnya azan subuh aja, azan subuh beneran ini, yang kedua yaitu azan subuh di waktu subuh aja, masih ada ulama yang membolehkan ketika makanan itu masih ada di mulut, maka silakan terus makan aja sampai masuk, jangan dilepein. Bahkan ada yang mengatakan kalau masih ada di tangannya atau di meja makan, yaitu air, masih boleh ketika ada azan. Tapi udah sampai situ aja. Itu ada yang berpendapat begitu. Itu aja maksudnya. Lah ini kemudian 10 atau 15 menit sebelum itu dilarang, udah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ini salah, sehingga menimbulkan mindset bahwasanya awal waktu puasa itu adalah waktu imsak itu. Apalagi dipopulerkan dengan jadwal-jadwal sholat atau timer-timer sholat. Nanti ada imsak subuh. Imsak subuh. Ya. Jadi seolah-olah imsak ini betul-betul waktu yang kalau orang makan ketika itu seperti entah makruh entah haram. Enggak makruh, enggak juga haram. Enggak apa-apa makan ketika itu. Nah, kemudian kita kembali ke definisi tadi. Al-imsak menahan diri dari al-mufattirat. Dari al-mufattirat yaitu yang atau muftirat yaitu yang membatalkan puasa. Taib, pembatal puasa ada dua macam. Pembatal yang pertama yaitu secara fikih. Pembatal secara fikih yaitu keabsahan puasa. Pembatal pertama secara fikih keabsahan puasa. Ya. Pembatal yang kedua, model macam kedua yaitu pembatal secara tazkiyatun nufus. Pembatal secara kesucian hati atau tazkiyatun nufus. Maka ini bisa mengurangi atau menggugurkan pahala. Kalau yang pertama membatalkan puasa, yang kedua mengurangi atau menggugurkan pahala. Jadi pembatal mufattirat di sini ada dua macam. Yang pertama secara fikih, yang kedua secara tazkiyatun nufus dan tauhid. Ya. Kita rinci lagi insyaallah. Pembatal puasa dari yang pertama yaitu pembatal puasa dari segi fikih, yaitu membatalkan keabsahan puasa. Nah, pembatal puasa yang pertama yaitu yang membatalkan secara fikih ya, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Maka ini membatalkan puasa. Makan dan minum dengan sengaja membatalkan puasa. Kemudian bersetubuh. Maksudnya bersetubuh di sini jika zakar telah sampai di kemaluan lawan jenisnya. Maka ini membatalkan puasa. Maka ini membatalkan puasa. Zakar telah bertemu dengan lawan jenisnya, maka ini membatalkan puasa. Kemudian yang tiga, menurut pendapat yang lebih sahih yang tiga, keluarnya mani disebabkan onani atau masturbasi atau menikmati
dengan sengaja. Atau karena kenikmatan yang disengaja. Nanti tolong diingatkan apa yang saya ucapkan karena kemungkinan saya lupa lagi nanti. Ya nanti saya akan rinci insyaallah. Yang ketiga tadi apa? Keluarnya air mani disebabkan onani, masturbasi atau kenikmatan yang disengaja. Oke. Kemudian batal puasa yang keempat. Keluarnya darah haid atau nifas bagi perempuan. Keluarnya darah haid atau nifas bagi perempuan. Kemudian yang kelima, murtad. Nauzubillah min dzalik. Murtad dari Islam. Maka batal puasanya. Baik itu untuk sementara 5 itu. Pembatal puasa secara keabsahan sehingga batal, secara fikih batal dia harus mengqadha nanti pada waktunya. Maka ada beberapa. Yang pertama tadi, makan dan minum dengan sengaja. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kalau makan minumnya enggak sengaja, maka apa? Enggak apa-apa. Asal ketika ingat berhenti. Gimana kalau ketika ingat tapi masih nanggung ada yang di mulutnya? Terusin sampai ini mubazir gitu? Hah? Enggak, dia lepehin langsung. Harus dikeluarin. Oh iya, enggak alhamdulillah juga. Karena Nabi SAW juga menyebutkan bahwa siapa yang makan minum enggak sengaja lupa gitu, maka teruskan puasanya, sesungguhnya Allah Ta'ala memberinya makan dan minum pada saat itu. Ya. Begitu juga dengan makan dan minum karena dipaksa. Dipaksa beneran. Takut kehilangan nyawanya karena diancam sama orang. Makan enggak? Kalau enggak saya tembak kamu. Nah ini baru. Nah ini dipaksa. Adapun kalau alasan doang terpaksa sih makan karena lapar. Ya emang itu kan puasa lapar. Enggak bisa, itu alasan, itu batal. Membatalkan puasa. Taib. Terus zat makanan dan minumannya apa nih sekarang yang membatalkan? Makanan dan minuman yang membatalkan apa? A. Makanan yang dikenal sebagai makanan dan juga minuman. Makanan atau minuman yang dikenal sebagai makanan dan minuman, gitu. Itu. Atau B, dan juga B, apapun dari benda yang disengaja dimasukkan melewati tenggorokan, kerongkongan. Baik cair maupun padat. Kalau yang akan tadi kan jelas makanan, seperti misalnya kerupuk misalnya. Ini jelas makanan. Air, sirup, ini jelas minuman. Tapi yang B ini bukan berupa makanan, bukan berupa minuman. Kalau yang B ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal. Seperti misalnya orang makan debu. Ada ulama yang mengatakan, oh ini enggak batal puasanya. Tapi yang lebih mungkin wallahu alam lebih sahih adalah batal puasanya. Ya. Sebagaimana misalnya syurbud dukhan, merokok. Yang ketiga itu yang C. Yaitu apapun dari zat yang sampai ke lambung. Apapun dari zat yang sampai ke lambung. Maka ini juga membatalkan. Seperti asap yang dihirup dengan sengaja. Asap yang dihirup dengan sengaja. Adapun asap yang terhirup, kayak ini asap yang disengaja seperti shisha. Ya, enggak tahu di Indonesia apa itu. Tapi ya shisha ya udah. Sigaret, dukhan, rokok dan semisalnya, maka ini semua masuk dalam batal puasa. Adapun kalau menghirupnya tanpa sengaja, maka enggak batal puasanya walaupun banyak. Seperti apa? Ketika dia jalan kaki melewati orang lagi nabun sore hari. Ya. Nabun, Pak, Bu. Ya bakar sampah. Ini bahasa zaman dulu. Bahasa Betawi. Ya. Lagi nabun di bulan puasa, di sore hari. Jadi anak muda pada ngabuburit, ini babe-babe nabun sendiri dia. Ya kan? Asap banyak. Ya. Nah, kalau misalnya si babe ini ngehirup
sengaja ngirup asap itu sengaja karena ngenabun karena pengen ngirup asap maka batal puasa dia. Kan saya nggak ngerokok katanya. Iya, tapi itu lewat asap itu Anda sengaja. Gitu loh. Jadi pas ini enak ya gitu. Maka ini batal puasanya. Iya. Nah, itu makanya kalau sate kambing terus habis itu asapnya banyak terus dihirup sama konsumen. Ini bisa batal beneran. Karena apa? Karena asap ini terhirup dan asap itu zat yang kata sebagian saintis itu bukan hanya sampai ke paru-paru, bisa juga sampai ke lambung juga kalau asap. Karena asap ini bukan udara biasa dia. Dia ada ketebalannya. Nah, kemudian kalau orang nggak sengaja lewat dan nggak ada maksud untuk menghirup itu, tapi pas banget ngebul kena dia, banyak banget itu. Maka karena nggak ada maksud untuk menghirupnya, terpaksa maka tidak batal puasanya. Begitu ya. Kemudian membatal yang kedua apa tadi? Habis makan minum bersetubuh dengan sampainya zakar ke vagina atau ke dubur. Baik kemaluan depan atau belakang gitu. Maka itu membatalkan puasa dan orang yang melakukan persetubuhan seperti ini di siang Ramadan yang wajib atasnya untuk puasa, maka ada beberapa konsekuensi ada beberapa konsekuensi yang terwujud untuk orang ini. Satu, dapat dosa yang sangat besar. Itu yang pertama. Kedua, batal puasanya. Jadi ada 5 konsekuensi ya ketika seseorang jima di siang Ramadan padahal ini wajib puasa. Pertama apa? Dapat dosa besar. Kedua, batal puasanya. Ketiga, wajib untuk melanjutkan puasanya tapi tidak sah. Ya, jadi jangan kira habis jima kemudian tetap nggak boleh makan, tapi batal puasanya. Kenapa nggak boleh makan? Karena lihurmati zaman, karena kehormatan waktu, kehormatan Ramadan. Orang yang membatalkan dengan sengaja, baik dengan jima atau makan minum, itu tetap tidak boleh habis itu makan minum. Kecuali karena udzur kayak safar atau apa gitu. 3. Kemudian yang keempat, orang seperti ini wajib untuk mengqadha nantinya. Mengqadha itu, dan yang kelima yaitu yang laki-laki wajib membayar kafarat. Ya, para ulama mengatakan yang laki-laki aja yang bayar, karena yang perempuan dikatakan tidak wajib. Kafarat. Kafaratnya apa? Memerdekakan budak. Namun sekarang nggak ada budak. Di sini kafarat namanya, bukan fidyah. Sebenarnya ada kemiripan. Fidyah itu menebus, ya sama sepertinya. Ada kemiripan. Tapi di sini kafarat penggugur, fidyah penebus. Serupa lah. Ya, anggap juga ini namanya fidyah juga, namanya fidyah juga. Nah, kafar di sini untuk menggugurkan dan menebus puasanya. Kalau qadha itu menunaikan yang tadi satu kali puasa, satu hari. Namun budak dimerdekakan nggak bisa, nggak ada. Kemudian kalau nggak ada, karena memang nggak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Dan 2 bulan berturut ini benar-benar berturut-turut. Jadi kalau batal sekali, ulang lagi, gitu loh. Nah, kalau perempuan itu nggak mungkin, karena perempuan ada ya haid dan nifas, haid atau nifas. Lah kalau nggak bisa dan nggak mungkin kan karena kerja atau sulit pokoknya 2 bulan berturut-turut sulit baginya, maka dia wajib untuk membayar fidyah, yaitu 60 orang fakir miskin. Ya. Itu untuk 1 hari kalau jima'nya sehari itu. Kalau besok jima' lagi, batal lagi, maka double. Ya tadinya 60, yang tadi 2 bulan berturut, jadi 4 bulan berturut-turut.
Itu kira-kira ceking nggak tuh kira-kira tuh? Orang puasa Daud aja itu tiba-tiba jadi ceking loh. Apalagi ini 4 bulan berturut-turut. Masya Allah. Tapi kalau emang nggak mampu ya udah dia 120 fakir miskin. Dia beri makan. Taib. Ini jika dia membatalkan dengan jima. Adapun kalau misalnya hanya bercumbu, walaupun mungkin haram, ya, tetapi ketika tidak keluar air mani maka tidak batal puasanya. Ini yang ketiga. Keluar air mani disebabkan apa tadi? Onani atau masturbasi atau kenikmatan yang disengaja. Kenikmatan yang disengaja. Walaupun dia tidak melakukan onani atau masturbasi, tapi dia menikmati dengan sengaja. Bisa melihat yang dia suka. Kemudian ternyata syahwatnya besar ketika itu, godaannya besar. Maka tiba-tiba karena terus-menerus melihat dan menjadi sebab keluar air maninya, maka dia batal puasanya. Batal puasanya. Karena dia menyengaja untuk menikmati itu. Adapun kalau misalnya dia tidak sengaja menikmatinya, seperti apa? Mungkin lagi mimpi atau lagi tidur dan mohon maaf mungkin tangannya kemudian bermain sendiri dan dia nggak sadar dan dia menikmati mimpi itu, lalu kemudian pas dia bangun dia mendapatkan dirinya junub, maka ini tidak masalah. Tidak masalah karena dia nggak sengaja menikmati itu dia dalam tidurnya. Karena tidur itu kadang-kadang menikmati sesuatu itu dalam tidur bisa, dalam mimpi. Tersiksa dalam mimpi juga bisa. Ada mimpi buruk, ya ada juga. Taib. Kemudian yang keempat apa nih? Keluarnya darah haid dan nifas. Maka ketika perempuan keluar darah haid, maka batal puasanya. Kalau dia berpuasa. Walaupun jam 5 sore atau jam setengah 6 atau jam 6 bahkan. Azan maghrib kan jam 6 lewat berapa belas gitu. Jam 6 keluar darah haid, maka batal puasanya. Batal puasanya. Tapi nggak dosa, pastinya nggak dosa. Ya begitu. Yang kelima apa? Murtad. Ya, jika seseorang murtad maka batal puasanya. Murtad secara ofisial, jadi dia mendeklarasikan kemurtadannya, maka ini batal puasanya. Wallahu ta'ala alam. Itu pembatal puasa secara fikih. Yang kedua pembatal puasa secara tazkiyatun nufus. Sebenarnya bukan disebut pembatal keabsahan, tetapi dia membatalkan pahalanya atau mengurangi pahalanya. Maka segala perbuatan maksiat yang tidak membatalkan puasa, dia mengurangi pahala atau bahkan membatalkan pahala. Apapun perbuatan maksiat itu. Dan skalanya itu beragam. Skalanya beragam. Beda-beda derajatnya ya. Beda-beda derajatnya. Ada yang ringan, ada yang berat, tapi tidak sampai membatalkan puasa. Ya. Taib, kalau misalnya dosanya minum khamar, hilang enggak pahalanya? Bisa hilang? Taib, batal enggak puasanya? Ya batal lah, orang minum kok, minum khamar kan tadi si minum gitu. Batal lah, ya. Taib, kemudian kalau dia berzina, pahalanya dapat enggak puasa itu? Batal enggak puasanya? Ya batal karena berzina. Ya. Kalau dia nyolong gorengan buat buka puasa. Hah? Pahalanya kurang. Puasanya batal enggak? Enggak. Taib, kalau dia nyolong tapi sebelum dia nyolong dia cicipin dulu gorengannya. Ya, itu enggak usah dijawab. Taib. Maka juga dalam hadis Nabi SAW, man lam yada' qawla zur, barang siapa wal amalu bih, ya, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau kejelekan, al jahl, yaitu kebodohan, perbuatan bodoh, falaisa lillahi hajah fi siyamih, maka Allah Ta'ala tidak ada kepentingan terhadap puasa dia. Ini menunjukkan orang kalau misalnya dusta pas puasa, nyolong pas puasa, ngecengin orang pas puasa, berkata kotor pas puasa, memang tetap sah puasanya secara fikih, tapi Allah Ta'ala tidak ada kepedulian sama orang seperti ini. Dari segi pahala tuh nggak ada, atau berkurang pahalanya, begitu ya.
Maka harus kita jaga puasa kita nanti kalau mau betul-betul maksimal. Tapi bagaimana sekarang kalau misalnya udah bagus-bagus nih puasa nih, dari subuh sampai sore, pas sore kemudian nonton lawakan. Ya, nonton lawakan. Artis-artis ngelawak tuh sebelum live, sebelum buka puasa, kita nonton. Menonton lawakan seperti itu. Terus orang dihina-hina, orang dijelek-jelekin, berkata dusta, kita menikmatinya dan seterusnya. Ini bisa mengurangi puasa, mengurangi nilai dan pahala puasa kita. Apalagi itu di waktu mustajabnya doa. Karena di waktu jelang berbuka dan di waktu berbuka, itu waktu yang diterima, tidak ditolak. Kata Nabi SAW, tidak ditolak doa orang yang sedang iftar atau ketika iftar. Taib, tadi menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Ini menunjukkan bahwasanya jangan kita cuma menahan dari pembatal secara fikih saja, tapi berusaha menahan dari pembatal secara pahala. Karena boleh jadi tetap sah puasanya, tapi pahalanya nggak ada. Ada orang kayak gitu. Sah sholatnya tapi pahalanya nggak ada, yaitu sholat sih sholat, cuman dia tuh nggak ada isinya sholatnya, mikirin apa-apa dari dunia yang jauh baginya, yang jauh di mana-mana pikir, maka nggak ada pahalanya atau sedikit pahalanya. Dia sendiri penyebabnya kenapa pahalanya sedikit seperti itu. Ya begitu. Kemudian dimulai dari kapan? Dimulai dari masuknya fajar kedua, yaitu waktu subuh, sampai ke terbenam matahari. Nah, Nabi SAW mengatakan, atau di antara sunnah Nabi SAW adalah mengakhirkan apa? Sahur, yaitu menunda sahur di akhir-akhir waktu, walaupun tidak harus akhir banget, tetapi di antara kesalahan yang tidak berdosa tapi menyelisih sunnah, yaitu orang bergegas untuk sahur di awal-awal sekitar jam 2, jam 3. Cobalah menjelang waktu subuh, 20 menit sebelum subuh misalnya, setengah jam sebelum subuh, atau bahkan 15 menit sebelum subuh. Itu lebih afdol daripada dia mengawalinya dari awal. Nah, tapi waktu sahur itu kapan? Nabi SAW memerintahkan kita untuk sahur. Kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Dan kata para ulama, keberkahan di sini bisa meliputi 3 hal, yaitu keberkahan waktu sahur, keberkahan makanan sahur, dan keberkahan memakan makanan sahur. Keberkahan amalan bersahur, gitu. Jadi 3. Yaitu keberkahan waktu sahur, kedua keberkahan makanan sahur, dan yang ketiga keberkahan makan sahur. Bukan makanannya, ya makanannya kedua, yang ketiga makan sahurnya berkah. Kalau keberkahan waktu sahur itu karena waktu sahur adalah waktu ketika Allah Ta'ala turun ke langit dunia dan mendengar siapa-siapa yang beristighfar, siapa-siapa yang meminta pada Allah Azza wa Jalla. Makanya waktu-waktu tersebut waktu yang sangat intimate, yaitu dekatnya hamba pada Allah Azza wa Jalla untuk berdoa. Namun dikotori oleh para pelawak. Dikotori oleh para pelawak yang mulai tahun kapan tahu itu mulai membuat acara-acara nunggu sahur atau nunggu subuh dengan lawakan dan hinaan-hinaan. Ini benar-benar buruk banget ya. Harusnya doa, harusnya ini malah pada ketawa, subhanallah, auzubillahi min dzalik. Benar-benar enggak ingat Allah gitu ya. Maka tidak boleh ibu-ibu ketika masak dengerin lawakan-lawakan mereka, enggak boleh, Bu. Kalau misalnya bilang hiburan Ustaz, ya Allah, itu seperti yang terakhir, hiburan yang terbaik buat kita adalah minta sama Allah di waktu itu. Tapi kalau misalnya kemudian Bapak-bapak gimana ketika ibu-ibu lagi masak? Lagi sholat atau lagi tidur, Pak? Tidur sih biasanya, Pak. Nah, tidur lebih afdal daripada nonton lawakan itu sebenarnya, gitu kan? Taib. Kemudian keberkahan makanan sahur. Karena para ibu biasa menyediakan makanan sahur kan ibadah. Dan hasil dari ibadah menyediakan makanan sahur itu adalah suatu
keberkahan tersendiri gitu. Makanya kemudian kata Nabi SAW, fa inna fis sahuri barakah. Menyantap makanan sahur pun amalan yang berkah. Jadi itu berkah semuanya. Maka diperintahkan oleh Nabi SAW. Tadi waktu sahur itu sepertiga malam terakhir. Ada sebagian ulama mengatakan waktu sahur itu setengah malam kedua. Setengah malam, separuh malam kedua. Adapun kalau sebelum dari separuh malam, maka itu makan malam, bukan makan sahur. Misal habis tarawih, kita makan banyak. Ditanya sama pasangan kita, kenapa makan banyak? Persiapan sahur buat besok. Maka ini belum termasuk sahur karena jam 9 dia makan. Ini bukan waktu sahur. Bukan waktu sahur. Oke. Dan berakhir puasa itu ketika tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari di waktu maghrib. Sekarang kita mengandalkan timer atau mengandalkan muadzin, gak masalah insyaallah. Apalagi di Jabodetabek, gedung-gedung banyak, kita gak bisa menyaksikan persisnya kapan matahari terbenam. Tapi cukup kita dengar dari tayangan-tayangan atau dari masjid-masjid yang terpercaya. Maka itu sah buka puasa. Dan Nabi SAW mengatakan, ma zala ummati bi khairin ma lam yu'ajjil al-fitr. Gimana bahasa ini ya? Coba dicoba. Ma zala ummati bi khairin. Coba. Kalau antum lama searchingnya, ada duluan nih lama-lama. Ada enggak? Ma zala ummati bi khairin. Gimana? Enggak ketemu? La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akharus sahur wa akharus suhur. La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akharu as-suhur. Umatku akan tetap dalam keadaan baik-baik saja selama mereka menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Gitu. Menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Jadi sunnahnya adalah ketika udah dengar azan, yakin ini ada azan maghrib, maka bergegas untuk buka puasa. Jangan sengaja ditunda-tunda. Kadang ada sengaja ditunda tuh. Yaitu sengaja masak lama, padahal udah tahu azan, lama gitu, nahan-nahan lama lah. Maka ini tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Ya, begitu. Bahkan di madhab Syiah, orang-orang Syiah itu kalau misalnya buka puasa, itu nunggu ada bintang, baru mereka buka puasa. Ya, baru buka puasa. Nunggu bintang, ada bintang baru buka puasa. Masalahnya kan kalau misalnya malam itu berawan, mendung, nggak kelihatan bintangnya, ntar nggak buka-buka, gitu. Ya. Itu suatu kebid'ahan, itu nggak boleh kita seperti itu. Ya. Taib. Mungkin kita lanjut ke tanya jawab aja. Ya, mungkin itu lebih bisa interaktif dan juga lebih dibutuhkan. Jika ada pertanyaan berkaitan dengan saum, karena ini definisi ini sudah selesai semua insyaallah. Materi sudah selesai sesuai dengan penjabaran definisi puasa tadi. Sekarang jika teman-teman, Bapak, Ibu ada pertanyaan dipersilakan. Fadhal. Pak, fadhal. Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya masalah tadi seperti Pak Ustadz katakan untuk yang asap itu ya. Misalnya kita duduk berteman-teman, ada yang nggak puasa itu. Ya. Terus pada ngerokok. Kita nggak bisa keluar dari situ, artinya memang lagi kumpul ataupun lagi diskusi apa yang memang kita nggak bisa keluar dari situ. Itu hukumnya apa? Sama ibu-ibu juga yang lagi masak itu kan, untuk asapnya masuk nih. Terus gimana ini ya hukumnya? Gini Pak, kalau untuk yang kayak seperti asap rokok ngumpul
dan mereka nggak puasa, ini nggak bisa disamakan dengan ibu-ibu yang lagi masak. Kenapa? Karena ini orang-orang kenapa pada nggak puasa gitu loh. Kalau mereka nggak puasa karena mereka fasik, yaitu mereka nggak mau puasa, padahal mereka laki-laki nggak haid, nggak nifas, nggak safar juga, maka kita tuh dilarang untuk berdekatan dengan orang-orang fasik seperti ini, Pak. Walaupun mereka nggak ngerokok misalnya, atau gimana, mereka itu kan tidak puasa gitu loh. Kalaupun mereka musafir, ada apa kita diskusi atau berdekatan dengan mereka? Apa tidak ada waktu lain? Maka cabut diri dari itu. Karena orang-orang kalau misalnya mereka yang bukan musafir, nggak ada udzur, terus mereka melakukan itu. Gini aja Pak, orang yang tidak puasa karena udzur itu wajib menghormati orang yang puasa. Lah ini masa ada yang puasa, yang ini nggak pada puasa, melanggar dia nggak pada puasa. Masa yang ini harus menahan diri? Ya ini enak aja gitu kemudian menyemburkan asap kemana-mana. Maka sebenarnya kebalik, harusnya mereka malu gitu loh. Ya seperti itu. Jadi kalau kita tetap di situ, khawatirnya malah justru tetap ini tidak ada alasan bisa batal puasa kita, karena tetap kita itu memposisikan diri untuk di tempat yang kita akan menghirup itu semua. Beda kalau misalnya di angkot ya, atau di bis yang ada beberapa orang nggak puasa di situ terus kemudian merokok dan banyak asapnya ke kita. Kalau ini emang benar-benar kita nggak bisa. Ya emang keadaannya kayak gini, makanya kalau ini nggak masalah. Tapi kalau kayak tadi pertemuan isinya orang-orang lagi ngerokok di siang hari Ramadan, lah ini yang dipertanyakan malah kitanya, lah ngapain antum ke situ gitu kan? Ngapain antum ke situ gitu? Mau rapat, rapat apa gitu kan? Nah itu dipertanyakan lagi. Adapun ibu-ibu yang masak karena hajat dan kebutuhan, itu emang karena kebutuhan. Ketika asap terhirup, maka itu tidak masalah. Apalagi di zaman-zaman dulu atau di kampung-kampung yang masih pakai kompor kayu bakar, maka itu ya dimaklumi karena tidak ada maksud untuk sengaja menghirupnya seperti itu, dan juga keadaan mengharuskan itu. Beda dengan yang tadi rapat, ngapain? Emang harus rapat. Yang harusnya adalah orang-orang ini menghormati orang-orang yang puasa kalau emang mereka nggak puasa. Begitu. Kalau dikatakan mereka kafir, misal mereka orang non-muslim gitu kan, ya tetap mereka wajib menghormati kita. Jangan kita terus yang dituntut untuk menghormati non-muslim. Jadi mereka harus menghormati kita untuk yang berpuasa. Begitu Pak, wallahu a'lam. Mana? Ada lagi Ibu? Karena ibu menyusui atau ibu hamil atau sakit, itu kan bayar fidyah. Ya. Aha. Puasanya perlu diganti juga nggak yang batal? Yang batalnya? Puasa tetap wajib diqadha. Dan fidyah ada bagi. Di sini lihat, di sini ini kasusnya bentar dulu. Ini agak harus dirapihin dulu Bu, harus dirapihin dulu. Bentar. Orang yang tidak berpuasa karena perempuan yang tidak berpuasa karena berapa sebab? Di sini menyusui atau hamil, ya. B, sakit. Kalau sakit ini buat laki perempuan bisa. Ya, atau C, ya ketuaan gitu. Ya sama seperti sakit lah. Ya, itu ketuaan yang memang orang yang sangat tua tidak mampu untuk berpuasa. Ini sama sakit lah. Yang berarti yang C ini, yang B, C kita leburkan yang B, yaitu sakit atau tua. Ya, ketuaan. Ya, yang A dulu. Tadi karena apa? Hamil atau menyusui. Ada rincian di sini. Ibu ini tidak berpuasa saat hamil atau saat menyusui. Apa sebab lebih detailnya? Ada dua kemungkinan. Bisa aja sebabnya karena khawatir dirinya sendiri. Bisa juga sebabnya karena khawatir anak atau anak dan dirinya, gitu loh. Gitu kan? Kalau khawatir dirinya sendiri yaitu terlalu lemes, walaupun nyusuin bisa, tapi sangat lemes. Kalau khawatir akan dirinya sendiri, maka dia wajib mengqadha
dan juga wajib membayar fidyah. Kekhawatiran diri sendiri dong. Tapi kalau dia khawatir karena anak, susunya nanti kurang, kasihan dia. Atau hamil, asupannya kurang di dalam perut, kasihan dia. Dan itu berefek misalnya. Kalau khawatir karena anak, maka cukuplah ibunya mengqadha puasa saja. Begitu. Tidak perlu bayar fidyah. Karena sebabnya adalah anak. Atau sebabnya adalah anak dan dirinya. Pokoknya ada keikutsertaan sebab anak gitu loh. Tapi kalau sebabnya karena dirinya saja, khawatir akan dirinya saja, bukan karena anak. Anaknya insya Allah sehat. Karena susunya ada gitu. Yang di rahim pun insya Allah sehat. Tapi sayanya ini, ya gitu. Yang sangat lemes, sangat enggak enak, tidak kuat, khawatir gitu. Maka khawatir dirinya, maka dia baru puasa, qadha dan bayar fidyah. Oke, gitu Pak ya. Ya. Kemudian yang B, karena sakit atau ketuaan. Kalau sakit ada dua macam. Ya, untuk masalah enggak puasa, sakit ada dua macam. Penyakit temporary yang sementara, bukan permanen, yang masih diharapkan sembuhnya. Nah, jadi penyakit yang membolehkan kita untuk tidak puasa adalah penyakit yang memang sangat memberikan kesulitan dan sakit ketika puasa. Ya, kalau cuma sakit gigi ringan itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau ini penyakit memang tidak memungkinkan dia puasa, maka dilihat. Kalau penyakit ini temporary, sementara, yang masih ada harapan untuk sembuh, maka hanya wajib qadha saja, tidak bayar fidyah. Hanya wajib qadha saja, tidak bayar fidyah. Tetapi kalau misalnya sakitnya ini adalah sakit yang permanen dan kata dokter tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, meskipun ini muda, tapi dia punya penyakit yang berbahaya dan tidak mungkin untuk berpuasa dan tidak ada kans untuk sembuh, maka ini tidak puasa, pasti nggak puasa. Dia hanya bayar fidyah. Hanya bayar fidyah. Karena nggak mungkin puasa, gimana coba? Kan dia penyakit permanen yang kalau puasa mungkin bakal mati. Dan itu penyakit akan seterusnya gitu sampai akhir hidupnya. Maka dia cukup bayar fidyah, nggak wajib puasa. Bahkan kalau puasa bisa haram buat dia karena memberikan madarat. Terus yang C, kita kasih yang C, yaitu karena ketuaan. Ketuaan, kalau memang ketuaan tersebut fisiknya nggak kuat, nggak memungkinkan untuk puasa, maka dia apa? Hanya bayar fidyah saja. Karena tidak mungkin untuk puasa, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu rinciannya, Bu. Ya, jadi tadi gimana ulangnya? Tidak puasa karena apa? Hamil, menyusui. Kalau karena kekhawatiran tentang diri sendiri, maka itu baru ada qadha dan bayar fidyah. Kalau misalnya khawatir anak, maka bayar qadha, maka qadha saja. Qadha saja. Terus tentang penyakit, itu ada dua kemungkinan. Penyakit yang mungkin disembuhkan atau bisa sembuh, maka ini bayar mengqadha saja. Kalau misalnya penyakit ini permanen, nggak bisa disembuhkan, maka hanya bayar fidyah. Kemudian untuk masalah tua, karena udah nggak memungkinkan puasa, maka bayar fidyah saja. Seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi Bapak? Gimana? Ada lagi? Atau cukup semuanya? Lengkap udah? Cukup? Loh, itu kok ada ikin di situ? Ikin? Mirip kan tuh. Cukup ya? Baik, kalau gitu kita coba sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada waktu nanti. Terima kasih atas kehadirannya dan juga sebelumnya terima kasih atas undangannya.
Dan semoga kajian ini bermanfaat untuk saya dan juga para saudara sekalian. Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala jadikan Ramadan kita kali ini Ramadan yang lebih baik. Dan semoga Allah Ta'ala berkati Sya'ban kita dan sampaikan kita pada bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala istiqomahkan dan sehatkan keluarga kita. Dan juga semoga Allah Ta'ala kumpulkan kembali kita dengan keluarga kita pada waktunya nanti. Mungkin lebaran ya bisa berbahagia bersama dengan keluarga, silaturahim, dan juga mencari pahala dan ridha Allah Ta'ala dengan mengakrabkan diri bersama keluarga. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.